Jembatan TV, Jembatan Hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, takbir, tahmid, tahlil berkumandang bagi umat yang berpuasa menyambut datangnya hari kemenangan dengan rasa sukacita. Pada hari yang mulia ini, saya Haji Om Rafiq, Bupati Karimun atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Karimun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir. والحمد لله كثيرا وسبحان الله
Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi contoh dan suri tauladan bagi segenap insan dalam segala aspek kehidupan, baik waktu siang dan malam, agar manusia tidak tenggelam di ombak-ambing oleh perubahan arus zaman. Oleh karena itu, mari sama-sama kita ucapkan selawat dan salam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini 1 Syawal 1439 Hijriah 2018 Miladiah. Hari ini adalah hari kemenangan dan sukacita yang sangat berkesan dan penuh dengan makna bagi seluruh umat Islam di penjuru dunia. Untuk itu mari sama-sama kita rayakan rasa syukur atas anugerah yang luar biasa ini. Terbukti di mana-mana umat Islam menangkat kalimat thayyibah, kalimat kemenangan, memuji kebesaran serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mengaku keesaannya bahwa tiada Tuhan yang patut disembah dan minta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kekuasaannya sebagai pencipta alam beserta isinya, tiada daya dan kekuatan serta kekuasaan melainkan miliknya. Kita semua adalah lemah, tiada berdaya. Kita semua adalah hina, Dialah yang maha mulia. Kita semua adalah miskin lagi fakir, Dialah yang maha kaya. Kekayaan, kekuasaan, keluarga, anak, istri, dan apa saja yang pada diri kita dalam kehidupan ini semua adalah amanahnya yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapannya kelak di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari mana ketika itu tidak berguna harta dan keturunan melainkan hati yang selamat, yakni bekal iman dan takwa, yaitu di hari akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menggunakan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil pada bulan Syawal ini bukanlah sekedar meramaikan hari Idul Fitri dan bukan pula sebagai tradisi Islam, apalagi sebagai ajang untuk hura-hura yang kadang berakhir dengan tawuran dan keonaran. Akan tetapi ini adalah sesuai anjuran Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi orang-orang yang telah berhasil mendapatkan kemenangan dalam perjuangan yang paling dahsyat, yakni peperangan melawan hawa nafsu selama bulan Ramadan. Rasul telah berkata kepada para sahabat, kita telah kembali dari perang yang kecil, yakni perang Badar. Selanjutnya kita akan menghadapi perang yang paling besar. Mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul, para sahabat heran karena berpikir pada saat itu tiada lagi perang yang amat besar dari sekian banyak peperangan yang telah dihadapi kecuali perang Badar. Maka mereka bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, perang apa lagi yang paling dahsyat selain perang Badar? Rasul menjawab, perang melawan hawa nafsu. Sebesar apapun perang melawan hawa nafsu itu belum seberapa bila dibandingkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan segala tantangan dan cobaan hidup melainkan dengan kebesaran Allah yang Maha Akbar. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang fisiknya sehat dan kuat tetapi tidak mampu untuk mengerjakan puasa karena tidak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada di antara saudara kita yang badannya tidak sehat tapi mereka mampu mengerjakan puasa, tidak lain karena mereka mendapatkan kasih sayang Allah dengan hidayah dan ma'unahnya, yaitu nikmat iman. Allah berfirman dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Orang yang berpuasa dengan dasar iman, maka dosanya telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Artinya,
Siapa saja berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala Allah semata, maka diampunilah dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, sebagai muslim-muslimah yang beriman, sudah sepantasnya kita memuji kebesaran Allah di hari terakhir puasa Ramadan dan 1 Syawal, karena tanpa dengan kebesarannya kita tidak akan mampu untuk menyempurnakan pada puasa Ramadan yang baru saja kita lewati. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma atakum wala'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu menunjukkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selama 1 bulan kita menahan diri dari makan dan minum serta segala yang membatalkan pada puasa dan pola puasa, sudah pasti kita akan merasakan bagaimana pencerahan saudara-saudara kita yang hidupnya serba dalam kekurangan akibat kemiskinan yang menimpa hidup mereka, anak yatim dan piatu yang tidak lagi mendapatkan belas kasih sayang dari orang tuanya. Sebagai orang yang beriman, dengan berkah ibadah puasa Ramadan sudah jelas akan menumbuhkan rasa syukur. Apakah rasa syukur itu dibuktikan dengan membayar zakat fitrah, zakat mal sebagai kewajiban yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Di samping kita memberikan infak dan sedekah sunnah. Ingat dan hati-hati dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya, siapa yang telah mengerjakan puasa Ramadan tetapi belum mengeluarkan zakat fitrah, maka puasanya akan tergantung di antara langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari kebahagiaan ini kita melihat anak-anak yang orang tuanya berkecukupan. Mereka bersukaria bermain kesana kemari dengan pakaian baru, pembelian ibu, sepatu yang cantik, pemberian ayah, serta uang yang banyak, hadiah dari mama. Semua serba cukup dan serba baru. Tetapi cobalah kita arahkan pandang kita dengan pandangan marhamah yang penuh dengan belas kasih kepada mereka orang-orang yang hidupnya sangat mengharapkan tangan kita. Mereka pada bulan Syawal tidak bersukaria kesana kemari, hanya berdiam diri di rumah dengan baju dan sandal serta kantong yang kosong. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya bagi orang-orang yang Allah berikan rezeki yang berlebih, ditambah dengan pengalaman ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan merasakan lapar dan dahaga, tentunya sudah bayang bagaimana penderitaan mereka-mereka yang hidup diselimuti dengan kesusahan. Ulurkanlah tangan untuk membantu meringankan beban penderitaan mereka agar mereka itu merasakan senang dan gembiranya di hari kemenangan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi ingat, jangan sampai karena kondisi ekonomi menjadikan kita tidak bersuka cita di hari kemenangan ini atau pada hari yang Idul Fitri ini. Karena sesungguhnya hari kegembiraan Idul Fitri adalah bagi orang-orang yang bertambah ketakwaannya. Dalam sebuah syair dijelaskan, laisal id liman labisal jadid walakin id liman taqwahu yasir. Artinya, bukankah lebaran itu bagi orang yang punya baju serba baru, akan tetapi lebaran itu adalah bagi orang-orang yang ketakwaannya bertambah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimanapun susah dan banyak kita mencari harta dan kekayaan, beras keringat banting tulang, terkadang berangkat pagi pulang petang, maka sampai malam lembur. Namun bukan berarti 100% mutlak semuanya itu untuk diri kita. Tapi sebagian dari harta yang kita miliki ada hak-hak orang lain yang tentu sesuai dengan ketentuan syariat Islam, baik secara wajib maupun sunnah kita salurkan kepada mereka yang berhak menerima, baik mereka yang meminta maupun tidak meminta. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, yakni orang miskin yang tidak meminta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ternyata masih banyak di antara kita umat Islam yang berlomba-lomba mengumpul harta kekayaan
sementara mereka melupakan penderitaan anak yatim piatu, fakir dan miskin. Alangkah ironisnya, malah sebaliknya, justru mereka lebih senang mengharap kalau orang lain yang memberi kepada mereka. Padahal Rasul telah mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya Allah, khairun min yadi sufla. Allah sendiri mengecam orang yang menghabis dan membiarkan anak yatim piatu dan orang miskin adalah pendusta agama. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yamliku ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghabis anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari yang fitri ini, marilah kita membersihkan hati, menjalin silaturahim yang terputus, selanjutnya membina dengan kokoh dengan cara saling memaafkan di antara sesama, membersihkan diri dengan taubat, memperbanyak istighfar atas segala dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, marilah kita jaga hubungan horizontal di antara sesama manusia dan hubungan vertikal manusia dengan Sang Pencipta. Bicara pentingnya hubungan di antara sesama manusia, Rasul bersabda dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu." Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menjaga hubungan silaturahim. Kalau hubungan ini sudah terjalin dengan baik, yakni hablum minallah, hablum minan nas, maka kita akan selamat dari azab dan malapetaka yang menimpa dalam kehidupan ini. Allah berfirman pada surah Al-Imran ayat 112, "Duribat alaihim zillah ainama fukitu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sudah tradisi di seluruh penjuru negeri Indonesia, apalagi pada hari raya Idul Fitri, seluruh sanak saudara berkumpul bersama mengadakan halal bihalal untuk saling memaafkan. Anak minta maaf kepada orang tuanya karena kedurhakaannya. Istri minta maaf kepada suami atas segala kesalahannya. Begitu juga sebaliknya suami minta maaf kepada istrinya atas kelemahannya. Sebaliknya orang tua minta maaf terhadap anaknya disebabkan kelalaiannya sebagai pemimpin dalam keluarga yang tidak bisa menjadi uswah, contoh yang baik. Di antara sesama tetangga, satu dengan yang lain saling memaafkan, oleh karena itu tidak menunaikan hak-hak dalam bertetangga dan bermasyarakat. Semuanya saling memaafkan, karena tidak ada satupun di antara manusia yang luput dari hilaf dan salah. Semua pasti berdosa. Oleh karena itu sudah sepantasnya mari kita saling bermaafan untuk mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Puasa adalah bukti ibadah hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Tetapi belum tentu puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak mampu menjaga hablum minan nas, hubungan di antara sesama manusia. Sebagaimana ketika Rasul berada di atas mimbar khutbah, tiba-tiba Rasul mengangkat kedua tangannya seraya membaca amin 3 kali karena mengaminkan 3 macam doa yang dibacakan oleh malaikat, yaitu, "Ya Allah, jangan Kau terima puasa hambamu di mana mereka belum saling memaafkan di antara 1. Anak dengan orang tuanya, 2. Istri dan suami, dan 3. Kaum kerabat, jiran tetangga." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah, ya Rabbi, dengan segala kelemahan, kehinaan, kebodohan dan kefakiran kita, penuh usul dan serta keyakinan yang mantap bahwa permohonan kita di hari yang fitrah ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ma'amin, hamdan yu'ati ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika karimi wa azimi sultan. Allahumma ya basir ya sahih. Tuhan Allah yang maha melihat dan menyaksikan. Di hari kemenangan yang fitrah ini, sesuci dan kebesaran-Mu dengan berkah hidayah dan ma'unah-Mu, kami berkumpul bersama di Masjid Agung Karimun ini dalam rangka pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriah 2018 Miladiah. Ya mujabah sa'ilin, terimalah segala amal pada kami di bulan Ramadan ini, puasa kami, qiyamul lail kami, infak sedekah serta amal-amal kebajikan kami yang kami kerjakan, terutama zakat fitrah dan zakat mal yang kami keluarkan. Jadilah keberkahan kepada keluarga kami dan manfaat bagi saudara-saudara kami. Ya Ghafur, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunlah dosa kami karena kami adalah hamba yang penuh dengan hilaf dan dosa. Kami terbayang dalam pandangan mata, telinga dalam telinga, tergores dalam hati. Dosa ucapan lidah kami yang sedikit memuji daripada mencaci, melupakan asmamu dengan tasbih, di antara kami saling memaki, memusuhi dengan dengki dan iri hati. Dosa kedua tangan dan kaki kami yang sering kami gerakkan dengan kesombongan, meninggalkan perintahmu, mengerjakan laranganmu. Hati kami yang sangat gelap dan kotor, berkarat bagaikan besi, keras seperti batu. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua ayah dan ibu kami. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami semasa kecil, walaupun mereka jauh dari pandangan mata kami. Di balik burung seberang laut belum jauh di sana, di tempat di mana kami dilahirkan dengan perjuangan antara hidup dan mati, dengan cucuran keringat, air mata, bahkan tetesan darah yang mengalir dari tubuhnya. Terkadang ya Allah, mereka mencari nafkah untuk kami dengan berbagai cara dan upaya untuk memenuhi kebutuhan kami. Oleh karena itu, semua itu setaklah ayah kami dan ibu kami dalam pandangan kami, ya Allah. Kalau saat ini orang tua kami dalam keadaan sakit karena usia lanjut atau penyakit, serta banyaknya masalah hidup yang mereka hidupi, berikanlah mereka kesabaran, kekuatan, serta kesehatan. Bila keduanya atau salah satunya telah tiada, terimalah segala amalnya, ampun segala dosanya, ya Allah. Tempatkan mereka di tempat yang Kau ridhai, jadikan alam kuburnya menjadi taman surgamu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah, jangan biarkan kesibukan dunia yang membutakan hati kami. Jangan biarkan pangkat dan jabatan menjuruskan kami. Jadikan kami para pemimpin yang dapat menjadi contoh kebaikan dan kemuliaan bagi sebanyak-banyak umat-Mu. Ampuni ya Allah kami para suami yang telah menzalimi istri, juga ampuni para istri yang kurang dalam berbakti pada suami dan keluarganya. Ampunilah jika kami salah mendidik keluarga dan anak kami. Jadikan anak kami jadi anak-anak yang soleh dan soleha, keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, ampuni segala dosa masyarakat kami, tumbuhkan rasa persatuan kesatuan kokohkan di antara kami, murahkan rezeki kami dengan rezeki yang barokah.
mudahkan dan kabulkan segala hajat kami dengan keberkahan-Mu. Jadikan daerah kami Kabupaten Karimun bumi berazam menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dalam lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah, jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik bagi kami. Terimalah segala amal pada kami, sempurnakan segala kekurangan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, karena kami tidak tahu kalau usia kami sampai pada Ramadan tahun 1440 Hijrah yang akan datang. Oleh karenanya ya Allah, sampaikanlah umur kami pada Ramadan tahun yang akan datang dengan keberkahan-Mu, dengan ridho-Mu, untuk dapat meraih rahmat, maghfirah dan itqu minan nar yang Kau janjikan di setiap bulan Ramadan. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Yang benar dan sempurna semata-mata milik Allah. Yang salah adalah teman saya. Mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada hadirin semua. Sebelum saya khutbah ini, izinkanlah saya atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kabupaten Karimun besar, Wakil Bupati menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriah bersama dengan 2018 Miladiah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang mulia ini
Saya Haji Anwar Hasim, Wakil Bupati Karimun, atas nama keluarga dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Karimun mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah bersamaan 2018 Masehi. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan keindahan kata, saling maaf memaafkan, bisa menjadikan kita insan yang